Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma ma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari yang mulia, yakni hari Ashura, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa saumu yaumi Ashura yukaffiru as-sanah allati qablaha, bahwa hari Ashura itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan puasa sunnah padanya itu akan menghapuskan 1 tahun dosa. Dan kembali kita lanjutkan kajian kita, dan demikianlah sebagaimana telah saya sebutkan, kehidupan seorang muslim senantiasa berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya, dari musim ketaatan yang satu kepada musim ketaatan yang berikutnya. Tidak lama berselang kita berada pada bulan Dzulhijjah yang sangat mulia, di mana di dalamnya terkumpul berbagai macam ibadah dan juga kebaikan daripada haji. Kemudian di dalamnya ada Arafah, Idul Adha, menyembelih hewan korban, takbir dan tahlil, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Tidak lama berselang kita saat ini berada pada bulan Al-Muharram, bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Hidup seorang muslim ketika selesai beribadah, maka siap-siap lanjut ibadah dengan jenis ibadah yang berikutnya. Selesai musim ketaatan yang satu, lanjut musim ketaatan yang berikutnya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pembahasan kita masih pada pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan di dalam al-Islam. Pernikahan di dalam Islam. Telah kita sebutkan bahwa aspek ini, yakni menikah bagi seorang laki-laki dan wanita, ini adalah hal yang sangat penting dan juga disyariatkan serta dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, merupakan juga syariat para nabi-nabi. Demikian juga banyak keutamaan dan kebaikan di dalamnya. Dan salah satunya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa yang namanya wanita dan laki-laki itu menjadi fitnah atas satu terhadap yang lainnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Bahwa manusia itu dihiasi dengan kecintaan terhadap syahwat lawan jenisnya, kalau laki-laki terhadap wanita, kalau wanita terhadap laki-laki, demikian juga yang lainnya, Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tadi, di dalam surah Ali Imran tadi, bagaimana kecenderungan terhadap wanita itu didahulukan terhadap harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia diciptakan dengan kecenderungan terhadap fitnah syahwat terhadap wanita. Jadi wanita didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sangat diwanti-wanti di dalam Islam dan diperingatkan dengan sangat tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah salah satu dosa yang disebut dengan dosa zina. Karena itulah Rasulullah SAW ketika membaiat para sahabat, baik wanita dan atau laki-laki, maka poin baiatnya itu adalah alla yusyrikna, supaya mereka tidak berbuat kesyirikan. Adapun yang kedua, alla yasrikna, tidak mencuri. Adapun yang berikutnya adalah alla yaznin, tidak berbuat zina. Rasulullah SAW ketika membaiat sahabat atau seorang sahabiyah, maka poin utamanya itu ada 3, yakni tidak berbuat kesyirikan, tidak mencuri, dan juga tidak berbuat zina. Karena itulah kalau kita lihat jamaah, bagaimana dahsyatnya hukuman bagi seseorang yang melakukan dosa zina. Seseorang yang berbuat zina di dalam Islam, sebagaimana antum ketahui, itu hukumannya adalah
dibuang selama 1 tahun, dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dibuang selama 1 tahun. Jikalau dia seseorang yang belum menikah, baik laki-laki atau wanita, maka itu hukuman bagi seseorang yang berbuat zina. Adapun jikalau dia pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Hukumannya adalah dirajam sampai mati. Hukumannya adalah dirajam sampai mati, menggambarkan kepada kita betapa bahaya, betapa kejinya dosa zina, sampai hukumannya juga sangat begitu terlihat kejam. Diikat atau digali lubang, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal. Dan Rasulullah SAW pernah merajam seorang wanita daripada Ghamidiyah. Demikian juga beliau pernah merajam seorang sahabat yang jatuh dalam zina yang bernama Al-Ma'iz, Dan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan tipu daya syaitan, iblis, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya, godaan syaitan itu lemah di hadapan orang yang beriman. Tetapi lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang godaan wanita dan tipu daya wanita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ketika mensifati tipu daya dan godaan wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipu daya iblis itu lemah. Pada surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala nyatakan tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewanti-wanti terhadap kaum muslimin untuk berhati-hati terhadap fitnah lawan jenis ini, terutama terhadap laki-laki, terhadap fitnah para wanita. Rasulullah SAW menyatakan innad dunya hilwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu begitu hijau, begitu manis. Wa innallaha mustakhlifakum fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengamanahkan dunia ini kepada kalian. Fanadhirun kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fi bani Israila fin nisa au an-nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu ada pada wanita. Fa inna awwala fitnatin fi bani Israila an-nisa, atau di dalam riwayat yang lain fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menimpa Bani Israel itu adalah pada wanita. Rasulullah SAW juga menyebutkan di mana beliau mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adharu min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu jenis fitnah sepeninggalnya aku, kata Rasulullah SAW, satu fitnah yang melebihi dahsyatnya fitnah wanita. Rasulullah SAW juga mengingatkan al-mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Wa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita keluar daripada rumahnya, maka syaitan menghiasinya. Kita lihat di dalam Islam itu begitu banyak perangkat hukum di mana tujuannya adalah menutup pintu zina supaya kaum muslimin tidak terjatuh, tidak mendekat kepada zina. Innahu kana fahisyata. Sesungguhnya zina itu adalah sangat keji. Wasa asabila, dan jalan yang sangat jelek. Jalan yang sangat jelek. Maka kita lihat di dalam Islam diharamkan apa yang disebut dengan an-nadharu bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat. Kemudian yang kedua diharamkannya al-ikhtilat, campur aduk antara laki-laki dengan wanita. Harus ada batas yang sangat jelas, sehingga yang demikian menjadi syariat yang mulia untuk supaya kaum muslim tidak jatuh pada zina. Kemudian juga diharamkan apa yang disebut dengan khalwat. Khalwat itu adalah berduaan laki-laki dan wanita.
Janganlah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, berkhalwat. Tidaklah dua orang berkhalwat, laki-laki dan perempuan, kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga mengharamkan wanita untuk melakukan safar, perjalanan jauh, kecuali dengan ditemani oleh mahram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga mensyariatkan nikah dan berbagai macam perangkat yang lain jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin tadi terjauhkan daripada dosa zina, dijauhkan daripada dosa zina. Jadi dari ada yang disebut dengan aurat, definisi aurat di dalam Islam, diharamkan memandang kepada aurat dan diharamkan memandang dengan syahwat. Kemudian tidak adanya khalwat, tidak adanya ikhtilat, diharamkan juga bersalaman antara laki-laki dan wanita. Demikian juga wanita harusnya dominannya di dalam rumah, kecuali jikalau ada keadaan yang sangat-sangat memaksa. Kemudian juga di dalam Islam wanita ketika safar maka dia wajib ditemani oleh mahram. Demikian juga bahwa wanita tidak bersaing dengan laki-laki pada berbagai macam lapangan publik dan juga layanan jasa dan pekerjaan. Demikian juga disyariatkannya untuk segera menikah. Itu semuanya tujuannya adalah supaya kaum muslimin terhindar daripada dosa zina. Rasulullah SAW ingatkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang ketika berzina, saat dia berzina statusnya sebagai mukmin. Maka di dalam hadis Abdullah bin Abbas, ketika seseorang melakukan zina maka imannya itu naik ke atas, ya, bagaikan awan atau bagaikan payung, naik ke atas, terpisah daripada badannya. Dan ketika dia selesai melakukan zina, imannya tadi kembali ke tubuhnya dalam kondisi yang sudah makin melemah. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah seorang muslim berzina saat dia berzina dia sebagai seorang mukmin, saat sebagai mukmin. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan, tidaklah di satu kampung, di satu kota, di satu negara, di sana menggejala penyakit masyarakat yang disebut dengan zina tadi, kecuali mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, ma dhahara fi qaumin qad min zina wala fahisyah illa qad istahallu ala anfusihim azab Allah. Tidaklah menggejala di satu tempat zina yang sifatnya kekejian, kecuali mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Dan kalau kita lihat, maka satu hal yang pasti, tidaklah pernikahan itu disemarakkan, dimudahkan, kemudian juga dimotivasi terhadap generasi muda, kecuali itu akan menutup dan mengurangi dosa zina. Sebaliknya, tidaklah nikah itu sulit, atau dipersulit dengan berbagai macam hal, kecuali zina itu akan makin merebak. Maka tujuan pernikahan sebagaimana kita ketahui itu adalah untuk meredam nafsu syahwat, menyalurkannya pada yang halal, dan itu adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan ketika seseorang di antara kalian berhubungan dengan istrinya, di dalamnya itu ada sedekah. Dan itu juga bisa melahirkan generasi yang beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pernikahan disebut dengan ibadah, setengah daripada taqwa, kata Rasulullah SAW, setengah daripada ketaatan seorang hamba, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lainnya. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kewajiban kolektif bagi para wali kita sebagai orang tua, misalkan mempunyai keluarga atau anak, baik itu laki-laki atau wanita, juga menjadi kewajiban kolektif masyarakat. Demikian juga menjadi kewajiban negara, bagaimana pernikahan ini dimotivasi dan dimudahkan, sehingga itu akan mengurangi dosa zina. Sebab zaman sekarang banyak terjadi perzinahan,
Demikian juga banyak seseorang bahkan tinggal di satu tempat tanpa ada ikatan pernikahan. Ya, saya baca datanya bahkan ada satu kota itu angka yang kumpul kebo itu bahkan sampai ribuan orang di satu kota, begitu ya. Dan alhamdulillah kota tersebut bukan dominan muslim, sehingga ribuan anak itu dilahirkan tanpa adanya nasab yang jelas. Siapa bapaknya? Dan ini biasanya lazimnya terjadi di negara-negara non-muslim. Dan saat ini gejala ini mulai muncul di tempat kita, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka dengan demikian ini adalah kewajiban kolektif. Contohnya misalkan orang tua, dia wajib memberikan edukasi kepada anaknya tentang pentingnya menikah, tentang bahaya dosa zina. Kemudian atas laki-laki dia mengedukasi bagaimana anak laki-laki tadi siap untuk menanggung tanggung jawab. Kemudian siap secara finansial. Kemudian kesiapan mental. Demikian juga terhadap anak wanita. Dia edukasi tentang bagaimana pernikahan dan bagaimana pentingnya pernikahan di dalam Islam. Kemudian dimotivasi. Tidak hanya sebatas motivasi, bahkan juga dibantu. Ya, misalkan anaknya mau nikah, masih memiliki keterbatasan, maka anaknya bahkan dibantu dari sudut biaya atau yang semacamnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka ini adalah kewajiban kolektif atas masyarakat muslim. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau kita lihat nikah itu sederhana. Bahkan saat ini banyak juga yang mulai kembali pada hal yang sederhana dan memudahkan. Contohnya misalkan nikah di KUA. Ya. Kemudian hanya mengadakan makan-makan sederhana saja. Itu adalah satu hal yang positif sebetulnya. Sebab di dalam pernikahan yang penting adalah yang pertama sahnya. Sah itu jikalau ada kedua mempelai, adanya wali, kemudian 2 saksi dan mahar. Ditambah dalam KHI, kompilasi hukum Islam, itu tercatat oleh pegawai pencatat pernikahan di KUA. Berarti sudah sah. Tinggal kemudian diumumkan. Aulim walau bisyatin. Sebab nikah itu harus diumumkan. Tidak boleh diam-diam. Makan sederhana dan diberitahukan kepada tetangga dan teman bahwa si fulan telah menikah dengan si fulanah. Seperti itu. Kemudian juga dari aspek mas kawin. Di dalam riwayat Umar bin Khattab, di mana beliau sangat menekankan hendaklah kaum muslimin mempermudah mas kawin dan tidak memahalkannya, tidak menjadikan mas kawin itu mahal sehingga sulit terjangkau oleh mereka yang akan menikah. Ditanyakan kepada Aisyah, bagaimanakah biasanya mahar Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau, maka disebutkan itu adalah sebanyak 400 sampai 500 dirham. Ya, 400 sampai 500 dirham, 200 dirham itu adalah angka nisab perak. Kurang lebih 1 dirham katakanlah 70.000 dikali 400 atau 500 dirham, berapa itu Pak ya? Ya kurang lebih mungkin kurang lebih 20 jutaan lah, kurang lebih demikian, atau tidak lebih daripada 30 jutaan. Itu mahar yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau kecuali Khadijah. Kalau Khadijah kan beda lagi, kurang lebih 20 onta. Nah, ini seharusnya menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk memudahkan mas kawin. Bahkan ada perkataan Syekh Utsaimin ketika menikahkan anaknya, jikalau mahar itu boleh dengan angka yang paling mudah, maka beliau akan dengan angka yang paling mudah seperti itu. Dan di tempat kita alhamdulillah juga sangat mudah. Cukup seperangkat apa Pak? Alat sholat, mushaf, seperangkat alat sholat. Berapa itu nilainya Pak?
mushaf katakanlah 100.000, seperangkat alat sholat berapa? Ya katakanlah 500.000 atau 200.000, Masya Allah terjangkau. Tapi di luar itu yang repotnya Pak ya. Di luar itu mungkin ada macam-macam embel-embel lainnya. Nah, jadi ini harus dimudahkan. Nah, kita lanjut pada pembahasan kitab yang membahas tentang nikah. Di mana di sini dilanjutkan pada bab yang selanjutnya setelah kita membahas tentang muqaddimatu an-nikah, maka beliau melanjutkan pada fi mujibati sihhatin nikah, hal-hal yang berkaitan dengan sahnya pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan sahnya pernikahan. Wa hadzal babu yanqasimu ila thalathati arkan. Pembahasan ini kata beliau saya jadikan menjadi 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana akad itu berlangsung. Kemudian pembahasan kedua tentang mengetahui bagaimana mahallu hadzal aqd. Adapun yang ketiga adalah ma'rifatu syuruti hadzal aqd, tentang syarat-syarat akad ini. Adapun pembahasan yang pertama adalah tentang pembahasan bagaimana akad itu dilangsungkan. Maka ini ada beberapa poin pembahasan kata beliau. Yang pertama adalah bagaimana izin tersebut bisa diketahui. Bagaimana satu pasangan baik calon mempelai laki-laki atau wanita diketahui bahwa dia ingin menikah atau mengizinkan untuk dinikahi. Wa hal yajuzu aqdahu 'alal khiyari am la yajuz? Bolehkah akad nikah seperti akad jual beli adanya hak untuk membatalkan? Dalam jual beli sebagaimana kita ketahui itu kan ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah hak untuk membatalkan. Khiyar itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah khiyar majlis. Selama masih di satu majlis kita boleh membatalkan transaksi jual beli. Yang kedua adalah khiyar syarat. Jikalau ada syarat yang ditujukan, ada klausul khusus, kalau itu terjadi atau terpenuhi maka jual beli dibatalkan. Adapun yang ketiga adalah khiyar aib. Jikalau ada satu cacat yang baru diketahui belakangan, otomatis jual beli tadi bisa dibatalkan. Nah, beliau juga menyatakan apakah khiyar seperti dalam jual beli itu juga berlaku di dalam akad nikah? Sebab ada kesamaan antara akad pernikahan dengan akad jual beli pada sebagian aspek kata beliau. Wahal in tarahi al-qabulu min ahadil muta'aqidaini lazima dzalikal aqdu am min syarti dzalikal fard? Apakah kalau ijab dan kabul itu harus satu tersambung narasinya dari kedua belah pihak antara wali dengan si mempelai laki-laki? Apakah boleh ada jeda? Ini yang akan kita bahas pada pembahasan awal-awal ini kata beliau. Adapun yang pertama al-idhnu fin nikahi ala darbaini. Adapun izin, pernyataan bahwa seseorang mengizinkan dia dinikahkan atau dia ingin menikah, sebab ada beda antara menikah dengan dinikahkan. Dalam surah An-Nisa itu laki-laki menikahi, tapi kalau wanita dinikahkan, yang menikahkan adalah si wali, yang menikahkan adalah si wali. Kata beliau, pembahasan yang pertama adalah fi haqqil rijal wa thaib minan nisa'i bil alfadh. Adapun laki-laki maka wajib diminta persetujuannya. Jadi tidak boleh seorang ayah, seorang bapak dari anak laki-laki memaksa siapa? Anak laki-laki untuk menikah. Sebab anak laki-laki wajib diminta secara lisan, "Nak, kamu mau menikah atau tidak dengan si fulana?" Kalau laki-lakinya bilang tidak, maka orang tuanya tidak punya hak untuk memaksa. Dan kalimat persetujuan anak laki-laki itu wajib secara verbal, lisan, jelas, letterlik, kalimatnya gamblang. Demikian juga as-saib atau wanita yang sudah janda.
Jadi wanita janda itu diminta pendapatnya, dan itu juga secara lisan. Itu juga secara lisan. Wa huwa fi haqqil abkari al-musta'dzanat waqi'um bisukut a'ni ar-ridha. Adapun wanita yang masih gadis maka tidak disyaratkan persetujuan lisan, cukup dia sukut atau diam. Jadi kalau anak gadis ditanya oleh orang tuanya, "Nak, kamu mau enggak menikah dengan si fulan?" Tidak menjadi syarat harus lisan dengan kalimat verbal setuju atau tidak setuju. Cukup kalau si gadis tadi diam. Kalau diam berarti adalah setuju, demikian. Wa amma raddu fa fil lafzi. Adapun jikalau sang gadis tadi menolak, tidak boleh dengan diam. Wajib dia ungkapkan. Dia misalkan menolak pernikahan tersebut. Di sini nanti terjadi perbedaan para ulama, apakah seorang wali boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah walaupun anak gadisnya tidak setuju. Sebagian menyatakan boleh dengan beberapa ketentuan, sebagian menyatakan tidak diperbolehkan. Dan kalau kita lihat KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia, itu menyatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru fi nafsiha wa idnuha sumutuha. Bahwa janda itu harus dengan persetujuan lisan. Adapun anak gadis itu persetujuannya adalah diamnya. Persetujuannya diamnya. Naam. Kemudian akad nikah itu menjadi sah jikalau dengan kalimat lafaz an-nikah wa tajwid, dengan akad menikahkan. Adapun ulama yang lain itu menyatakan boleh dengan lafaz apapun yang sifatnya menunjukkan adanya akad pernikahan. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu harus dengan akad aku nikahkan engkau. Ada kalimat nikahkan atau makna yang serupa dari berbagai macam makna dan istilah yang lainnya. Adapun madhab yang lain menyatakan dengan kalimat apapun, intinya tujuannya adalah nikah, maknanya bisa ditangkap demikian, maka itu berarti adalah sigat ijab tadi, ijab, dan juga kemudian disambut dengan al-qabul. Bahkan juga dengan lafaz hibah misalkan, bahkan dengan lafaz semacam jual beli atau yang semacamnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Adapun dalam mazhab Syafi'i wajib dengan kalimat nikah, dengan kalimat menikahkan. Naam. Kemudian pembahasan yang lainnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa amma minal mu'tabari qabuluhu fi sihhati hadzal aqd fa innahu yujadu fi syar'i ala darbain. Kemudian persetujuan wanita atau laki-laki yang dinikahi tadi, maka yu'tabaru fihi ridha al-awliya'i faqat wa fi kulli wahidin min hadaini ad-darbaini masail. Ada beberapa permasalahan kata beliau. Amma rajulu al-baliguna al-ahraru wal malikuna li amri anfusihim fa innahum muttafaqu ala ishtirati ridahum wa qabuluhum. Jadi laki-laki yang sudah balik, yang merdeka, yang mereka paham tentang maslahat diri mereka, maka mereka wajib diminta keridhaan. Wa ikhtalafu hal yujbarul abdu ala nikah sayyiduhu wal wasiyyu. Apakah selain daripada laki-laki yang merdeka tadi boleh untuk dipaksa? Maka para ulama berbeda pendapat. Intinya demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara laki-laki dan wanita. Jadi kalau laki-laki tadi harus dimintai pendapat, adapun wanita maka ada dua, ada janda dan kemudian gadis. Naam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya kata beliau, wa hal yajuju aqdun nikahi alal khiyar. Bolehkah tadi khiyar?
ala annahu la yajuz. Maka para ulama al-jumhur ala annahu la yajuz, para ulama mayoritas para ulama menyatakan tidak diperbolehkan. Sebab nikah itu walaupun dari sudut aspek yang lain seperti jual beli, tapi pada aspek yang paling esensial itu bukanlah jual beli. Itu adalah mukaramah, pemuliaan, ya, memuliakan wanita. Wasababu fi ikhtilafihim taraddadun nikah bainal buyu allati la tajuzu fihi al-khiyar. Maka sebagian para ulama menolak khiyar dalam nikah. Kalau kita lihat di KHI itu kan ada ketentuan adanya sigat ta'liq. Sigat ta'liq itu adalah ucapan tentang jatuhnya talak jikalau terpenuhi beberapa kondisi. Di situ kan disebutkan biasa kondisi di buku nikah itu, Pak ya. Ada yang ingat kondisinya jikalau tidak memberikan nafkah berapa lama? Di situ. Dulu ngucapin nggak, Pak? Iya. Mungkin nggak kali ya, atau sudah lupa. Kalau nggak salah 3 bulan atau apa ya. Kemudian meninggalkan istri sekian bulan. Nah, ketika sigat ta'liq tadi diucapkan, maka itu berlaku mengikat. Otomatis. Maka itu mengaku mengikat otomatis. Selain sigat ta'liq, maka biasanya ada juga perjanjian pernikahan. Jadi biasanya sebelum nikah itu sang penghulu atau pencatat nikah mungkin saja bertanya, apakah ada perjanjian pernikahan? Apakah ada perjanjian pernikahan? Biasanya yang ditanya itu adalah tentang apakah harta sifatnya penggabungan atau dipisah, kepemilikan harta ketika sebelum menikah atau yang didapat sesudah menikah. Kemudian apakah ada perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan perjanjian yang lainnya. Dan yang demikian diperbolehkan. Adapun khiyar seperti jual beli tadi, maka para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan dibolehkan, ada juga menyatakan tidak diperbolehkan. Yang menyatakan dibolehkan, mereka berpendapat bahwa nikah seperti jual beli, maka otomatis berlaku khiyar yang 3 tadi. Apa namanya? Khiyar apa jemaah? Majlis, kemudian syarat, dan khiyar aib. Ketiga ini terpenuhi, berarti nikahnya menjadi batal. Ataukah tidak demikian? Maka di sini kata para ulama, mereka menyatakan nikah itu adalah al-mukaramah la al-mukayasah. Karena jual beli biasanya tujuannya adalah mendapatkan keuntungan pada satu kepemilikan atau pada satu jasa dengan standar yang paling ideal, dengan harga yang bisa dinegosiasikan, maka wajar ada khiyar. Adapun nikah itu bukan seperti negosiasi jual beli. Itu sifatnya adalah ibadah dan memuliakan seorang wanita yang akan dinikahi. Maka tidak selayaknya ada khiyar yang demikian. Kalau dalam jual beli ada namanya al-gharar atau ketidakjelasan. Maka dalam jual beli itu kan wajib jelas harganya, kemudian spek objeknya, kemudian juga penyerahannya dan hal-hal yang lainnya yang terkait itu wajib jelas. Adapun nikah maka tentu saja tidak seperti demikian. Intinya sudah diketahui, kemudian menikah, maka nikahnya sah. Naam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tadi adalah tentang lafaz antara ijab dan qabul, Wa amma tarahi al-qabulu min ahadi tarafaini anil aqdi fa ajaza Malikun min dzalika tarahi al-yasir. Adapun antara ijab dan qabul, Al-Imam Malik membolehkan jikalau ada jeda yang tidak signifikan, sebentar saja. Misalkan sang wali berkata, aku nikahkan putriku fulana binti fulan dengan siapa, misalkan dengan mas kawin sekian, ada jeda ya, si mempelai laki-laki. Setelah jeda tadi baru dia menyatakan aku terima, mungkin karena gugup atau mungkin karena tidak fokus atau yang semacamnya. Kalau jedanya tadi sebentar kata Imam Malik, maka akad nikahnya hukumnya tetap sah.
Adapun Al-Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jeda tadi diperbolehkan jikalau terjadi. Misalkan sang wali berkata, aku nikahkan engkau dengan putriku, bla bla bla, seperti itu kalimatnya. Kemudian kata si calon mempelai, sebentar aku mau ke belakang dulu. Kata Imam Abu Hanifah, habis dari belakang, kemudian balik lagi. Karena mungkin buang air kecil atau yang semacamnya atau ada kebutuhan yang lainnya, balik lagi baru kemudian menjawab aku terima. Menurut Al-Imam Abu Hanifah itu sudah sah. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i wajib, nggak boleh ada jeda. Makanya terkadang ribet Pak ya, dengan istilah yang dibahasakan adalah bagaikan satu nafas. Jadi habis si walinya menyampaikan ijab, sang mempelai laki-laki langsung tanpa boleh ada putus dan jeda mengucapkan kalimat qabiltu, seakan-akan satu kelengkapan narasi atau kalimat. Aku nikahkan qabiltu, langsung seperti itu, dan tidak boleh ada jeda. Dan itu saya lihat tertulis di kompilasi hukum Islam pernikahan di KUA. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang syarat akad, Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat akad itu wajibnya terpenuhi beberapa hal. Yang pertama tentu saja adalah kedua mempelai, kemudian adanya wali, kemudian kedua saksi, kemudian adanya mas kawin. Di sini beliau memulai dengan al-wali, pembahasan tentang wali. Wan nadharu fil awliya fi mawadhi arba'ah. Ada 4 pembahasan kata beliau. Yang pertama adalah tentang apakah wali itu syarat sah ataukah bukan syarat sah. Adapun yang kedua tentang apa sih sifat-sifat wali itu, bagaimana sifat seorang wali. Adapun yang ketiga, wali itu jenisnya apa saja, golongan-golongan wali tersebut. Dan yang keempat adalah apa yang disebut dengan wali adol, atau ketiga ada wali yang berhalangan atau enggan menikahkan. Ada kasus terkadang seorang wali utama dia terhalang atau dia enggan, enggak mau menikahkan, maka berlaku namanya wali adol. Maka dengan demikian ada beberapa jenis wali tentu saja. Yang pertama adalah wali karena nasab, ya, wali karena nasab, bapak, kakek ke atas, ya, kemudian saudara bapak, kemudian juga saudara laki-laki, anak, cucu ke bawah dari kalangan laki-laki. Kemudian ada juga wali yang disebut dengan wali adol. Wali adol itu adalah ketika wali utama berhalangan atau enggan, maka pindah ke wali berikutnya. Contoh kasus misalkan seorang perempuan sudah cukup usia, kemudian ada yang meminang, kemudian dengan alasan yang subjektif sang bapak nolak. Bisa jadi ya sang hakim melihat maslahatnya harus dinikahkan, maka hak perwaliannya pindah dari bapak tadi ke kakeknya, seperti itu yang mau menikahkan. Kemudian yang berikutnya adalah wali hakim. Nah, kata beliau, yang pertama adalah apakah wali itu menjadi syarat sah nikah? Apakah bukan atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada yang namanya pernikahan, dan satu pernikahan tidak sah kecuali dengan wali. Artinya kalau terjadi pernikahan, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki tidak pakai wali, berarti otomatis akad nikahnya tidak sah. Nah, ini juga menjadi pendapat Imam Syafi'i. Dan berkata Abu Hanifah, Zufar dan Asy-Syafi'i serta Zuhri, idza aqadatil mar'atu nikahaha bi ghairi waliyyin wa kana kuf'an jaza. Adapun Imam Abu Hanifah menyatakan boleh wanita nikah tanpa wali. Boleh nikah wanita tanpa wali, terutama wanita dewasa atau seorang janda, seperti itu ya. Ini pendapat Al-Imam
Abu Hanifah, dan pendapat ini lemah sebagaimana telah kita ketahui. Wa faraqa Dawud bainal bikri wa thaybi faqala bi ishtiratil wali fil bikri wa adamu ishtiratihi fil thaybi. Dan disebutkan oleh para ulama yang lainnya bahwa yang demikian harus dibedakan. Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri ketika mengomentari pendapat Imam Abu Hanifah, dan ketiga keduanya juga berpendapat bahwa kalau yang boleh tanpa wali tadi khusus wanita yang sudah janda. Sebab dalam Islam janda itu dia sudah mengetahui maslahatnya. Apakah dia harus menikah atau tidak, apakah dia harus menikah dengan fulan atau dengan fulan yang lainnya. Maka kata Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri, adapun janda maka ada dispensasi, tidak wajib memakai wali. Kemudian selanjutnya adapun yang lainnya secara umum jumhur para ulama, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dan rajih, bahwa nikah baik janda atau gadis itu wajib pakai wali. Dan itu jugalah yang diadopsi oleh kompilasi hukum nikah di Indonesia, bahwa nikah baik janda atau gadis tidak sah kecuali pakai wali, Dan di sini tidak boleh seseorang mengambil dispensasi atau pendapat-pendapat yang lemah. Kita bisa bayangkan kalau orang mengumpulkan pendapat lemah pada satu hal. Contohnya dalam hal nikah. Dia katakan, kalau dalam masalah wali aku ngambil pendapat Imam Abu Hanifah, bolehnya nikah tanpa wali. Dalam hal mahar aku ngambil pendapat bolehnya mahar itu non fisik, non materi, walaupun itu manfaat. Kemudian dalam hal yang lainnya bolehnya nikah sementara waktu, yang penting tidak diucapkan, hanya di dalam hati. Kalau semua pendapat yang lemah-lemah tadi dikumpulkan, ya itu berarti dia mengumpulkan ketergelinciran para ulama, dan itu tidak diperbolehkan di dalam al-Islam. Kemudian yang selanjutnya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin sampai di sini pembahasan tentang wali kita cukupkan. Jadi wali ini satu hal yang menjadi syarat dan juga rukun di dalam akad pernikahan. Memang para ulama terkadang beda menyebutkan apakah syarat sah, apakah rukun. Di dalam mazhab Syafi'i itu disebut dengan rukun. Di dalam mazhab Maliki disebut dengan syarat sah. Inti kedua hal tadi sama. Maksudnya adalah akad nikah tidak sah kecuali dengan wali, kecuali dengan wali. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan jamaah. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Sehingga ini tidak sepakat akhirnya timbul dosa besar. Dosa besar itu terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Misalnya timbul contohnya di Jakarta. Iya. Namanya kumpul sapi, karena tidak sepakat di makannya. Di daerah Indonesia timbullah kali-kali. Iya. Tetapi di kemudian hari setelah 3 tahun atau 4 tahun timbullah anak kecil. Saya tidak tahu ini dulu nikah atau enggak. Orang tuanya tadi menerima. Yeah. Nah, jadi mahar ini kan dari gugur misalnya. Ini menjadi hal yang besar dari dosa besar dari kata mahar tadi. Yang kedua yang paling masalah besar saat ini tadi dari disebutkan kan Ustaz juga, itu untuk yang perempuan. Perempuannya kadang-kadang patah hati. Dan sekarang ini terdapat satu kota yang non-muslim yang kalau malam itu berjalan perempuan itu tanpa sidi. Saya tahunya itu berjalan keluar sampai Sisania. Ada teman-teman banyak orang kumpul apa. Ternyata khusus spesial jual sidi perempuan. Oh, ternyata perempuan tidak pakai sidi.
No. Nah ini dari kata mahar tadi setelah saya teliti oh dosa besar kalau gitu. Itu hanya mahar dibesar-besarkan sehingga menimbulkan mahar. Gimana yang sebaiknya besar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang mahar itu adalah hak sang wanita. Sang wanita ditanya apa maharnya, sebab itu merupakan hak dia. Akan tetapi di dalam Islam dimotivasi jangan sampai mahal, mahal sehingga di luar kemampuan daripada calon mempelai laki-laki. Dan hal yang paling esensial sebetulnya bukan mas kawin atau mahar. Yang paling penting adalah bagaimana pernikahan bagaimana kehidupan sesudah pernikahan. Itu yang penting. Kadang-kadang maharnya katakanlah 200 juta, kemudian resepsinya 100 juta, 300 juta. Kalau buat modal usaha kan sudah lumayan gitu Pak ya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kehidupan sesudah menikah. Walaupun memang sebagian orang memandang itu adalah satu hal yang prestis, yakni mahar yang mahal. Tetapi Islam memotivasi bahwa pernikahan yang berkah itu adalah pernikahan yang terjangkau, yang maharnya tidak ketinggian, yang maharnya tidak mahal. Seperti itu. Maka biasanya ada kompromi, ada musyawarah. Apa sih yang diinginkan mahar oleh sang calon mempelai wanita? Disebutkan jikalau mampu maka terjadilah pernikahan. Jikalau tidak mampu maka biasanya ada pembicaraan atau menjadi dibatalkan. Dan di Indonesia umumnya kalau di Balikpapan berapa Pak biasanya? Beda-beda Pak ya. Kalau satu daerah kan biasanya ketahuan, oh sekian rentangnya, begitu ya. Kalau Balikpapan berapa? Rentang terendah, rentang tertinggi berapa Pak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya tergantung berarti ya, tergantung keluarga mempelai. Nah ini yang menjadikan banyak mungkin generasi muda takut-takut juga nikah. Wah jangan-jangan kalau saya melakukan khitbah nanti maharnya disebutkan katakanlah sekian, sehingga daripada kecewa sudahlah ya nanti dulu ditunda nikahnya, ditunda lama kelamaan ya kalau itu hanya terjadi pada beberapa orang tidak menggejala jadi satu gejala sosial. Tapi kalau itu hal yang umum terjadi maka akibatnya kita bisa bayangkan banyak orang kemudian terlambat nikah atau jatuh dalam godaan zina atau hal-hal yang lainnya. Makanya tadi disebutkan oleh para ulama bahwa proyek untuk menikahkan generasi muda itu adalah kewajiban kolektif, harus menjadi fokus bersama baik para wali dan orang tua, demikian juga tokoh-tokoh masyarakat, demikian juga lembaga-lembaga sosial dan juga bahkan pemerintah. Nikah itu dimudahkan sebab itu akan menutup pintu zina. Seperti itu. Jadi memang demikian. Tapi walaupun mahal dibanding-banding dengan katakanlah di negara Arab sana, alhamdulillah di Indonesia lebih murah, walhamdulillah. Ya, kalau di Saudi, masya Allah, iya berapa real gitu ya. Intinya mahar itu ada uang, ada rumah, berikut semua perabotannya, berikut juga mobil. Ya anggaplah kurang lebih sekitar 1 miliar mahar di sana, begitu Pak ya. Maka ini menjadi satu kerisauan, bahkan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara Arab juga demikian. Satu hal yang menggejala mahalnya mahar untuk nikah. Ya, padahal yang demikian itu bertentangan dengan motivasi dan semangat yang dibawa oleh Islam supaya memudahkan nikah. Nah, ada yang lain silahkan Pak. Ya, silakan.
Iya. Kan ketika udah melamar udah disetujuin dan tidak dia perempuan yang minta mahar, dan biasanya yang memberikan sepakat alat sholat itu ibu daripada dia memulai laki-laki. Oh, iya. Itu dibolehkan apa? Iya, jadi mahar itu adalah satu hal yang sifatnya rukun dan itu menjadi hak si wanita. Menjadi hak si wanita. Mungkin karena ingin memudahkan tidak disebutkan. Sudah deh apa yang disanggupi oleh si mempelai laki-laki. Maka disebutkan misalkan seperangkat alat sholat. Saya juga nggak tahu kenapa semuanya seperangkat alat sholat harus ada. Begitu Pak ya. Padahal dalam Islam nggak harus ada perangkat sholat. Intinya menutup aurat, suci, masuk waktu ya sholat. Tapi di kita seakan-akan sakral demikian, bahwa nikah itu maharnya seperangkat alat sholat ya, seperti itu. Ini sebetulnya tidak tepat. Sebab mahar itu adalah al-mal alladhi lahu qimah, harta yang mempunyai nilai. Kalau seperangkat alat sholat itu kan bukan untuk dijadikan simpanan, harta simpanan Pak ya. Maka mana yang lebih sesuai syariat? Mahar emas dengan seperangkat alat sholat? Emas. Tapi seakan-akan orang memandang, wah kalau sudah seperangkat alat sholat berarti ini orang religius, begitu ya. Seperangkat alat sholat ya, seperti itu. Dan bahkan di zaman para sahabat ada yang menikah karena dengan mahar keislaman dia, maksudnya masuk Islamnya, itu menjadi mas kawin pernikahan. Dan ada juga seorang sahabat yang hanya punya cincin besi, demikian juga hafalan Al-Quran. Jadi mahar itu boleh demikian, katakanlah misalkan 10 gram emas dan mengajari istrinya membaca Quran sampai bagus misalkan. Seperti itu. Yang penting sebetulnya bukan mas kawinnya, yang penting laki-laki tadi ya baik agama, baik akhlaknya dan bertanggung jawab. Nah, ada yang lain silakan. Iya Pak. Betul. Ya, di Aceh memang sebagai daerah otonom itu menerapkan syariat Islam, diberikan kebebasan. Ada beberapa aspek yang bebas pemerintah daerah Aceh sebagai daerah yang diistimewakan, begitu ya. Salah satunya adalah menerapkan hukum Islam. Tetapi hukum Islamnya sudah diadaptasi. Maksudnya kalau pencuri kan potong tangan, kalau di Aceh semuanya dicambuk. Kalau mencuri sekian cambukannya, kalau berzina sekian cambukannya, begitu ya. Di dalam Islam ada hukum jinayah namanya, jinayah. Kalau mencuri lebih daripada 1/3 dinar, potong tangannya. Curi lagi, potong lagi satunya. Kemudian kalau mabuk-mabukan, cambuk 40 kali. Kalau menuduh orang lain berzina, cambuknya 80 kali. Kalau berzina 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah maka dirajam. Kalau membunuh orang lain dengan sengaja maka juga dibunuh. Kalau memukul orang lain sampai luka maka juga dipukul. Itu hukum Islamnya seperti itu dalam hukuman pidana di dalam Islam. Kalau di Aceh itu sudah diadaptasi, sudah lebih soft lah seperti itu, supaya konon sebagian menyebutkan supaya tidak terlalu tidak terlalu bertentangan dengan hukuman pidana yang diberlakukan secara umum di Indonesia. Kita bisa bayangkan hukum rajam tadi atau hukum qisas itu kan efeknya luar biasa. Kalau ada sedang berlangsung rajam, kita nggak boleh lewat Pak, kecuali wajib ikut
melempar. Wala ta'khudh ra'fatan, enggak boleh kalian merasa kasihan. Maka ada seorang sahabat yang ketika dia masuk Islam, ketika aku melihat dalam Islam itu ada rajam, aku teringat pengalamanku zaman dulu, aku melihat sekumpulan monyet itu merajam dua pasangan monyet yang telah berzina dengan berhubungan dengan selain pasangannya. Monyet-monyet yang lain menghukumnya sampai mati. Jadi sampai di binatang juga ada hukum rajam seperti itu. Jadi ini luar biasa. Hukum rajam. Di hukum rajam itu ada dua teknis, diikat di tiang atau di pohon, habis itu dilempar batu, enggak besar dan enggak kecil. Kalau kebesaran takutnya langsung mati, kalau kekecilan takutnya enggak mati-mati. Maka ketika kasus Ma'is, sahabat Nabi yang berzina, awalnya dia semangat, ya Rasulullah aku berzina, sucikan dosaku. Rasulullah SAW pura-pura tidak mendengar. Jadi di zaman Rasulullah SAW dua kasus zina itu dengan pengakuan, sebab ingin disucikan. Ma'is itu mentalnya kuat. Ya Rasulullah rajam aku. Ketika diikat, ada yang duluan melempar, belum diikat ke patok atau ke pohon, Ma'isnya kesakitan sampai berlarian di jalan-jalan Madinah dan dikejar oleh para sahabat sampai kemudian mati. Atau teknis kedua, dalam lubang disisakan kepala di simpang jalan. Kalau di Balikpapan misalnya simpang mana Pak yang paling macet gitu ya, di situ. Nah, baik, ada yang lain satu lagi mungkin? Iya silakan Pak. Ya. Keluarga nanti akan masuk Islam. Ternyata setelah balik lagi ke Indonesia tidak masuk Islam, tapi tetap berbeda agama. Apakah itu sah termasuk yang Islam? Kalau dia menikah pada saat menikahi, dia menikah pada pacarnya yang tadi hamil di luar nikah. Nah, mengenai asal itu, apakah nantinya itu perlu diulang lagi? Iya. Adapun yang pertama nikah beda agama, ada dua kasus. Kasus yang pertama wanitanya muslimah, laki-lakinya non muslim. Ya, kebanyakan para ulama menyatakan nikahnya sah jikalau itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan itu pembahasannya agak panjang. Pendapat yang kedua menyatakan itu wajib satu agama, maksudnya muslim dengan muslimah, muslim dengan muslimah. Kalau di kompilasi hukum Indonesia bagusnya menyatakan nggak boleh. Jadi kedua mempelai itu wajib muslim dan muslimah. Kompilasi hukumnya sudah bagus. Tapi di Indonesia ini ada dualisme Pak. Ada kompilasi hukum Islam, ada undang-undang perkawinan. Saya lupa undang-undang perkawinan tahun berapa itu, 74 apa yang lainnya. Maka terkadang lewat undang-undang perkawinan tadi masuknya. Jadi ada yang menikah seperti itu beda agama. Tapi kalau di KUA, kalau ketentuan kompilasi hukum Islam, alhamdulillah saya lihat jelas bahwa pernikahan tidak sah kecuali dilangsungkan atas mempelai pasangan yang sama agamanya, seperti itu. Itu kalau KUA-nya masih konsisten dengan itu, seharusnya tidak ada pernikahan beda agama. Kemudian yang kedua, nikah dengan dengan wanita yang hamil karena sebab zina. Kompilasi hukum Indonesia menyatakan nikahnya sah dan tidak perlu diulang. Padahal kebanyakan para ulama menyatakan nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Kalaupun sah, anaknya bukan anak dari sudut syariat, hanya biologis. Jadi memang di sini KHI saya lihat mengambil pendapat Imam Syafi'i, tetapi tidak ada penekanan bahwa anaknya bukan anak dia.
Ya, sehingga dipahami oleh masyarakat dan juga petugas di lapangan bahwa kalau boleh menikahi wanita hamil otomatis dengan semua turunannya, nikahnya sah, kelak bisa jadi wali, kemudian bisa saling mewarisi, seperti itu. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu ada diskursus panjang, dan yang lebih kuat itu tetap bukan anak syariat. Anak biologis tapi bukan anak syariat. Nggak bisa mewarisi, nggak bisa jadi wali, begitu Pak. Seperti itu. Nah di KUA boleh Pak, kompilasi hukum Indonesia. Tapi bagusnya tadi nikah beda agama nggak boleh. Bagusnya lagi dalam KHI bab waris, dulu banyak akademisi di IAEN itu menginginkan warisan laki-laki dan wanita itu sama di KHI. Jadi ketika penyusunan KHI itu terjadi perdebatan. Nah, banyak yang mengusulkan disamakan saja laki-laki dan perempuan. Ya, alhamdulillah tetap dibedakan saya lihat di KHI tentang warisan. Tapi mungkin sampai di sini jemaah, nanti kembali kita lanjut ya. Nah, Pak. Waalaikumsalam. Oh iya. Kalau laki-laki biasanya lebih aktif gitu Pak ya. Tahu. Pasif. Berarti dibantu sama keluarganya, dibantu sama keluarganya. Yang pasif dalam Islam adalah wanita. Jadi memang calon itu direkomendasikan oleh sang wali bagusnya. Kan wali yang punya akses lebih, tidak ada batasan dan tidak ada kekhawatiran jatuh terhadap fitnah. Tapi musibahnya anak-anak zaman sekarang, orang tuanya belum ngusulin calonnya, dia sudah pacaran, sudah punya calon sendiri. Pokoknya kalau enggak sama itu Pak, saya enggak mau. Nah itu salahnya. Itu terjadi karena sekat-sekat tadi sudah enggak ada. Di sekolah juga bebas begitu ya. Di berbagai macam momen juga ada bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan, kemudian komunikasi. Nah, saya jarang mendapatkan laki-laki pasif gitu ya. Tapi kalaupun ada kasus demikian, mungkin dia dominan rasa malunya dan itu bagus. Orang tuanya yang mengambil posisi aktif, ya berusaha mencarikan. Dan di dalam Islam bukanlah satu aib jikalau seseorang menawarkan anak gadisnya atau keluarga perempuannya kepada orang soleh. Bahkan juga seorang wanita boleh memberikan penawaran kepada laki-laki jikalau dianggap itu adalah laki-laki yang soleh. Seperti itu. Dan yang paling gampang sebagian menyebutkan, kalau laki-laki tersebut sholat subuh berjamaah di masjid, apalagi ikut kajian seperti ini Pak ya, Masya Allah. Sebab memang sulit untuk, jadi sebelum menikahkan harus betul-betul dicek ulang bagaimana sholat jamaahnya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana tauhidnya, baru kemudian kerja di mana dan lain semacam. Jadi kalau nggak aktif tadi saya jarang ketemu Pak, kebanyakan laki-laki memang aktif seperti itu. Dan di sini memang menjadi fokus bagi semua pihak dan dimudahkan dari spiritnya seperti itu. Nggak nikah-nikah. Jadi nikah itu ternyata sangat positif dari sudut kesehatan. Kemudian lama tidak menikah ternyata banyak dampak negatif dari sudut kesehatan. Bahkan ada perkataan para ulama, kalau nggak salah Imam Ibnu Qayyim, bahwa lama tidak menikah, menjomblo, apalagi sampai seumur hidup, itu yurithu al-junun, bisa menyebabkan al-junun, orangnya menjadi majnun, gitu Pak.
Iya, itu bahaya. Sampai ke sana begitu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.